Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairul maqaman wa ahsanun nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaru wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan nikmat Islam, serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, waktu terus berlalu. Tidak terasa umat muslim sekarang sudah memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Ada anjuran mulia dari agama ini. Setiap terjadi pergantian waktu, yakni merenungi kondisi baik secara pribadi maupun sebagai umat, apakah dengan pergantian masa diri kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita semakin taat dan bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah, ataukah kita malah semakin menjauh dari petunjuknya dan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama? Tahun baru Hijriah merujuk pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusulkan hijrah sebagai awal kalender Hijriah, sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengusulkan Muharram sebagai awal bulan, yang diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hijrah ke Madinah berlangsung pada bulan Safar, tetapi tekad untuk berhijrah sudah muncul sejak bulan Muharram, terutama setelah peristiwa Bai'at Aqabah kedua pada Zulhijjah. Khalifah Umar menyatakan, kita akan menghitung penanggalan berdasarkan hijrah Rasulullah, karena hijrah beliau itu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bisa kita lihat di dalam kitab Ibnu At-Tafsir Al-Kamil fi At-Tarikh bab pertama halaman 3.
Makkah saat itu menjalankan aturan jahiliyah seperti syirik, perjudian, riba, dan penindasan. Dakwah Rasulullah SAW menentang perbuatan ini dan perbenturan dengan kekuasaan Quraisy pada saat itu. Rasulullah SAW memohon kekuasaan kepada Allah untuk mengokohkan dakwah Islam. Rasulullah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrajni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira." Katakanlah, Tuhanku, masukkan aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, serta berilah aku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Al-Isra ayat 80. Hadirin jamaah rahimakumullah, peristiwa hijrah bertujuan menegakkan negara Islam dengan Madinah sebagai pusat dakwah. Madinah menjadi negara Islam pertama dan titik sentral kekuasaan Islam. Umat manusia berbondong-bondong memeluk Islam karena menyaksikan kemuliaan dan keadilan ideologi Islam. Mari kita lihat di surah An-Nur, An-Nasr ayat 1-3. Umat Islam harus menyadari bahwa kondisi jahiliyah tidak terbatas pada zaman tertentu, melainkan merujuk pada segala yang bertentangan dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmu jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Al-Maidah ayat 50. As-Sa'di menjelaskan bahwa hukum jahiliyah adalah segala hukum yang menyelisihi apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Imam Al-Hasan Al-Basri juga menegaskan, siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Islam, hukum Allah, berarti berhukum dengan hukum jahiliyah. Saat ini umat Islam dalam sistem jahiliyah modern berupa sekulerisme, liberalisme. Ajaran Islam dibatasi hanya pada urusan ibadah, akhlak, dan keluarga. Sementara akidah umat terancam oleh pluralisme dan sinkritisme. Misalnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan salam lintas agama dianggap sebagai ancaman bagi Pancasila oleh BPIP. Kualitas ibadah juga rendah, dengan hanya 33,6% anak muda yang rutin beribadah di masjid dan 65% Muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Nilai-nilai sosial yang berlaku adalah hedonisme dan primitisme, dengan peningkatan tingkat perzinahan di kalangan remaja. Sistem ekonomi kapitalisme liberalisme yang diterapkan membolehkan produk dan konsumsi miras, riba, dan judi online, sementara rakyat dibebani pajak dan pungutan. Kesenjangan ekonomi semakin dalam, dengan 1% orang super kaya menguasai hampir separuh kekayaan nasional. Sementara 16 juta lebih warga Indonesia mengalami kelaparan dan 7 juta anak alami gizi buruk. Demokrasi yang diterapkan justru sering melahirkan kebijakan yang merugikan rakyat, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba yang lebih berpihak pada oligarki. Dalam demokrasi, suara rakyat hanya dibutuhkan di bilik suara, bukan di gedung legislatif. Hadirin jemaah rahimakumullah, oleh karena itu tidak cukup sekadar hijrah secara pribadi. Dengan memperbaiki ibadah dan akhlak, umat wajib diseru untuk menjalankan syariat Islam.
secara kafah, secara total. Pelaksanaan syariat Islam secara kafah adalah bukti keimanan dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak meneruskan, tidak merasakan dalam hati mereka suatu keberatan apapun atau putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya." An-Nisa ayat 65. Pelaksanaan syariat Islam secara total tidak mungkin terlaksana tanpa institusi negara. Berbagai kemungkaran tak akan hilang tanpa kekuatan hukum yang dijalankan negara. Umat harus menyadari bahwa eksistensi negara Islam atau khilafah yang menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh adalah keniscayaan dalam kewajiban bersyariah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahaw. Alam anna Allah amarakum bi amri bada bi nafsi wa thana bi malaikatihi musabbih bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikati wal muqarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-baqati was-sahabati wat-tabi'in wat-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ta'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma azzil Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal wahida wansur wan nasraddin waghzul man khazal al muslimin wa damir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa'anna al-bala' wal waba' waz zalzal wal mihan was-su' al fitnati wal mihan ma zahara man qama batan an baladina Indonesia khassah wasa'il buldani muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha lazim yazkurkum wazkuru ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.